Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Baik kakak, hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Nah, sebelum masuk ke program linier, kita harus tahu dulu nih pengertian program linier. Seperti yang sudah kalian baca sebelumnya bahwa program linier itu merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, nah nilai optimum ini bisa maksimal, bisa minimal ya kak. Jadi nggak hanya optimum itu nggak hanya maksimal saja, dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, kemudian batasan, kemudian kendala dalam proses linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, persoalan maksimumnya maksimum f x, y sama dengan ax plus by. Kemudian syaratnya C1X plus D1Y lebih kecil sama dengan K1. C2X plus D2Y lebih kecil sama dengan K2. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Jadi K ini suatu bilangan. Sedangkan A, B, C, D itu juga bilangan, cuma dia koefisiennya. Kemudian syarat ini disebut dengan fungsi kendala. Ya, syarat atau fungsi kendala. Ini kalau persoalan maksimum. Sedangkan kalau persoalannya dalam bentuk minimum, fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan ax plus by, masih sama ya kayak, cuma nanti berbeda di angka-angka a sama b-nya. Kemudian syaratnya m1x plus n1y lebih besar sama dengan K1, M2X plus N2Y lebih besar dari K2. Nah, di sini perbedaannya X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, M, N adalah koefisien dan K-nya adalah konstanta. Itu ya. Jadi tabel persoalan maksimum dan minimumnya seperti ini. Kemudian model matematika dalam program linier seperti apa? Persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum harus dirubah ke dalam sebuah model matematika. Jadi untuk menyelesaikan sebuah problem program linier, permasalahannya harus dibawa ke bentuk matematika. Contohnya seperti apa? Kita punya gambaran sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan bahan kedua 150 gram. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 76 dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama ialah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Nah, dari soal di atas maka dibuat tabel, Kak. Jadi biar mudah kita buat tabelnya. Jenis sepatunya ada model 1, model 2. Bahan satunya untuk model 1 butuh 200 gram. Bahan kedua butuh 150 gram. Harga sepatunya 500.000. Harga sepatu model keduanya 400.000. Untuk model kedua bahannya seperti ini. Bisa ya, masukkan dulu. Jadi kalian bikin kolom dan baris, kemudian diisikan. Boleh sejenis sepatu bahan 1, bahan 2 ditaruh mendatar, boleh ditaruh vertikal juga boleh. Nah, kemudian ketersediaannya. Ketersediaannya ada bahan 1 72.000 gram. Bahan kedua 64.000 gram. Nah, kemudian kalau
kata ketersediaannya ditaruh di bawah, maka yang sini dijadikan X, yang bawah jadi Y. Jadi ya Kak, ini X ada Y. Kalau ketersediaannya ditaruh di atas. Tapi kalau ketersediaan ditaruh di kanan, maka nanti bahan 1 jadi X, bahan 2-nya jadi Y. Sedangkan ini yang X adalah model 1, Y-nya model 2. Bisa dipahami ya? Saya ulang, model 1-nya dibuat seperti ini, kemudian dia menjadi X, model 2-nya menjadi Y. Suatu saat nanti tidak modelnya, tapi sebagai bahannya yang sebagai X dan bahannya sebagai Y. Jadi tergantung apa? Cirinya adalah tergantung ketersediaannya. Ya, ketersediaannya. Kalau ketersediaan model itu ditaruh di sini, maka nanti XY-nya adalah bahan 1, bahan 2. Tapi kalau ditaruh di bawah sini, ternyata adalah yang ketersediaan bahan 1 dan bahan 2 yang ada, maka yang jadi XY adalah modelnya, model 1, model 2. Gitu ya. Dengan pengubah dari jumlah optimum model 1 adalah X dan model 2-nya adalah Y, serta hasil penjualan optimalnya adalah FXY, fungsi objektifnya ini ya, fungsi objektif namanya 500X plus 400.000 Y. Kemudian syaratnya atau fungsi kendalanya mana? Ya ini kita baca 200E ditambah 180Y lebih kecil sama dengan 72.000. Jadi bacanya ke bawah ya. Ini juga sama 150E ditambah 170Y lebih kecil dari 64.000. Ini jadi fungsi kedua. Kemudian E lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Jadi seperti ini ya modelnya, model maksimumnya nanti seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai optimum fungsinya? Mencari nilai optimum fungsinya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat gambar himpunan penyelesaian dari semua batas syarat yang ada pada Kartesius. Nah, nanti caranya gambar gimana? Nanti akan Bu Iva jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki suatu kemungkinan besar akan membuat fungsi menjadi optimum. Nah, kemudian yang ketiga adalah meneliti apakah nilainya optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik, dan yang kedua adalah membandingkan nilai fungsi pada setiap titik-titik ekstrim. Oke, itu tadi untuk pertemuan pertama tentang program linier ya, program linier. Baik, untuk berikutnya nanti kita akan mencari nilai optimumnya dengan cara langkah-langkah tadi, membuat grafik dan sebagainya. Oke, untuk latihan nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.